Kembali lagi kamu menyimak Tribun News Podcast, dan untuk episode kali ini kita khusus akan membedah seputar Hari Kesaktian Pancasila. Apa sih itu? Kita sering dengar, kita sering lihat di tanggalan, di kalender, tapi kamu harus tahu dong itu seperti apa sejarahnya. Jadi memang Hari Kesaktian Pancasila ini selalu diperingati tanggal 1 Oktober di setiap tahunnya. Hari Kesaktian Pancasila diresmikan oleh Presiden Soeharto untuk memperingati peristiwa G30S yang terjadi pada 1 Oktober tahun 65 silam. Berbeda dengan hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni, Hari Kesaktian Pancasila ini bertujuan menegaskan ideologi Pancasila tidak bisa digantikan dengan paham apapun. Di sini kita sering salah ya, hari lahir Pancasila sama kesaktian Pancasila apa bedanya? Nah, itu dia bedanya. Jadi karena memang waktu itu gemparnya momen G30S, jadi langsung seolah-olah menggoyahkan ideologi bangsa yakni Pancasila. Makanya dilahirkanlah hari Kesaktian Pancasila ini. Jadi kita kalau flashback ya, G30S itu merupakan gerakan yang disebut katanya nih hendak melakukan kudeta pada Presiden Soekarno. Selain itu, G30S juga disebut akan mengganti ideologi Pancasila menjadi komunis. Ini yang sangat terkenal dulu ya. Dan pada 1 Oktober 65 terjadi penculikan 6 jenderal dan 1 perwira yang diculik oleh pasukan Cakrabirawa. Jadi para penculik tersebut kemudian membunuh 6 jenderal angkatan darat dan 1 perwira itu. Jenderal ke-7 sebenarnya Ahan Nasution nih, yang juga menjadi sasaran waktu itu, namun beliau berhasil lolos. Nah, naasnya perwira Ahan Nasution yang bernama Pierre Tedean menjadi korban salah tangkap di sini. Selain ada tragedi salah tangkap dan juga selain 7 korban yang diculik itu, ada pula 1 korban lainnya yang dibunuh dalam peristiwa G30S karena memergoki aksinya ketika hendak menculik Jenderal Ahan Nasution. Dia adalah Bribka Karel Saswit Tubun atau yang kita kenal sekarang KS Tubun, yang sudah diabadikan menjadi nama jalan ya di setiap kota di Indonesia ini. KS Tubun ini merupakan pengawal kediaman resmi Wakil Perdana Menteri II Dr. J. Leimena yang mana merupakan tetangga dari Jenderal Ahan Nasution. Peristiwa penculikan dan pembunuhan Jenderal Angkatan Darat oleh G30S juga ternyata terjadi di Yogyakarta. Pada peristiwa G30S, Presiden Soekarno mendapat pengamanan di Pangkalan Angkatan Udara Halim di Jakarta. Pada 6 Oktober tahun 65, Presiden Soekarno memberikan seruan kepada masyarakat untuk bersatu demi persatuan nasional berdasarkan Pancasila agar tidak goyah ideologi negara ini. Kemudian peresmian Hari Kesaktian Pancasila dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Hari Kesaktian Pancasila bermula dari surat keputusan Menteri atau Panglima Angkatan Darat Jenderal Soeharto pada tanggal 17 September tahun 66. Setelah keputusan tersebut keluar, Wakil Panglima Angkatan Darat Letjen Maraden Panggabean dalam jumpa pers pun menjelaskan Pancasila sebagai way of life bangsa Indonesia pada tanggal itu mendapat ancaman yang luar biasa sehingga hampir saja Pancasila musnah dari bumi pertiwi. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini menyusul dikeluarkannya SK nomor 153 tahun 67 oleh Presiden Jenderal Soeharto. Itu dia sejarah dari peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang masih kita peringati sampai sekarang, dan semoga nggak hanya sekedar memperingati aja ya, tapi kita juga harus benar-benar menanam ideologi Pancasila di dalam lubuk hati kita, karena para bapak bangsa sudah merumuskan dengan sangat matang kemana ideologi negara ini akan berjalan gitu kan, dan Pancasila lah menjadi dasarnya.